Akan bernyanyi Tuhan, jiwa kami akan terus memuji, menyembah, meninggikan Engkau, karena memang Engkau yang layak. Engkau yang layak terima syukur kami, Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Yesus, dan setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum saudara duduk, sambil saudara duduk, kasih tos sama orang di samping kiri kanan saudara, bilang saya senang sekali duduk di samping kamu hari ini. Amin. Amin. Siapa terberkati oleh firman penyembahan hari ini? Amin. Ya, saya juga terberkati. Ya, dan kita akan masuk kepada firman Tuhan di bulan ini, di bulan Februari ini kita masuk ke tema grow. Ya, katakan sama-sama grow atau bertumbuh. Ya. Itu kita bertumbuh jadi semakin dewasa, kita bertumbuh jadi semakin matang. Ya, dan tujuan dari pertumbuhan kita tidak ada yang lain adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Nah, beberapa prinsip tentang pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa pertumbuhan menjadi dewasa, menjadi matang bukanlah sesuatu hal yang otomatis terjadi. Katakan sama-sama otomatis. Tetapi menjadi dewasa jelas adalah sebuah pilihan yang kita harus putuskan setiap hari. Jadi hanya karena kita tua belum tentu kita dewasa. Ya. Ada amin? Ya, karena kita temukan banyak orang yang umurnya sudah uzur atau sudah lama tetapi masih bertingkah seperti kanak-kanak. Itu kenapa kita perlu memutuskan untuk terus menjadi dewasa. Dan tema bulan ini kita berharap bisa membantu saudara untuk saudara terus bisa bertumbuh. Amin. Nah, kenapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa? Karena pertama juga bertumbuh menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan hidup kita. Ya. Jadi kenapa kita harus bertumbuh dewasa? Karena ada kepuasan. Katakan sama-sama kepuasan. Ya, ada kepuasan saat kita bertumbuh. Ada kepuasan saat kita bertumbuh. Waktu kita waktu kita melihat progres hidup kita, ada kepuasan tersendiri. Nah, waktu orang yang tidak puas dengan hidupnya, orang yang sibuk membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, terlihat berarti dia adalah orang yang berhenti bertumbuh. Karena kalau kita terus bertumbuh, terus making progress, kita akan merasa puas dengan hidup kita. Tapi kalau hari ini kita sibuk banding-bandingin, dia kok begini ya, dia kayaknya lebih baik, dia kayaknya lebih kaya, dia kayaknya lebih pintar, aku kok begini. Kita lihat lagi hidup di sebelah kita, dia kayaknya lebih berhasil, dia kayaknya lebih diberkati. Kenapa? Karena mungkin kita sudah berhenti untuk bertumbuh. Tetapi orang yang making progress terus dalam hidupnya adalah orang yang menemukan kepuasan. Ya, saya punya anak saya baru 6 bulan, namanya Belvan. Ya. Selama 6 bulan ini saya puas sekali melihat progresnya dia. Mulai dari dia belum bisa ngapain-ngapain, baru lahir cuma bisa minum aja gini, gitu. Habis itu dia mulai bisa angkat kepala, ya. Baru terus habis itu dia mulai bisa guling-guling. Kemarin dia sudah bisa guling-guling berapa kali. Terus sekarang dia lagi belajar duduk, ya. Belajar sudah bisa duduk tapi masih belum stabil. Kita kasih makan dia mulai belajar, sekarang dia lagi belajar untuk makan MPASI. Dan melihat progres hidupnya, saya merasa senang sekali. Karena memang salah satu kepuasan dalam hidup adalah melihat progres dalam kehidupan. Pertanyaannya, sampai hari ini apakah saudara terus bertumbuh? Atau hari ini kita berhenti bertumbuh, kita puas dengan siapa kita hari ini? Kita merasa kita sudah cukup dewasa, kita merasa kita sudah cukup tahu banyak firman Tuhan, kita merasa sudah cukup banyak melayani. Pada momen di mana kita merasa cukup adalah waktu di mana kita berhenti bertumbuh. Dan waktu kita berhenti bertumbuh, kelihatan kita akan mulai sibuk membanding-bandingkan hidup kita. Karena kita nggak puas dengan hidup kita. Nah juga, kenapa juga kita harus terus bertumbuh? Karena Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada banyak sekali masalah dalam hidup yang bisa selesai. Saat kita menjadi sedikit aja lebih dewasa. Banyak sekali masalah dalam hidup ini yang kalau saudara perhatikan dalam personal saudara akan selesai kalau kita berhenti bersifat kekanak-kanakan. Tapi ada masalah-masalah yang nggak selesai sampai hari ini.
Karena kita memang gak mau melepaskan sifat kekanak-kanakan tersebut. Kedewasaan menyelesaikan banyak sekali masalah dalam hidup. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan satu parable, satu perumpamaan yang sering kita pakai, yang sering kita baca adalah the parable of the soil, perumpamaan tentang tanah. Memang ada perumpamaan tentang tanah. Biasanya kalau di Alkitab saudara baca Alkitab fisik, biasanya ada judulnya. Ya, judulnya itu sebenarnya bukan ditulis oleh penulisnya, tetapi dibuat oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi biasanya LAI membuat judul daripada perikop ini adalah perumpamaan tentang penabur atau perumpamaan tentang benih. Tapi saya lebih setuju sebenarnya cerita ini lebih banyak berbicara tentang tanah. Maka saya beri judul The Parable of the Soils. Ya, perumpamaan tentang tanah. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama di Matius 13. Oke, Matius 13. Amin. Ini cukup panjang, tapi kita baca pelan-pelan aja, kita nggak usah buru-buru memahami konteksnya, memahami apa yang sedang terjadi, dan kita akan melihat mengambil sedikit detail demi detail dari cerita ini untuk kita bisa memahami lebih dalam. Ya, Matius 13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, nanti kita lanjutin dari terus 18 ke 23. Yang ayat yang pertama, ayat yang ganjil, yang baca brothers, ya. Mana brothers suaranya? Oh, ya, keren. Mana sister suaranya? Iya, yang sister baca ayat genap ya. Mungkin kalau saudara baru pertama kali ikut ibadah kita bilang laki-laki itu brothers, saudara laki-laki. Kita bilang cewek, kita nggak bilang cewek, kita bilang sisters ya. Kita bilang dia saudara perempuan kita. Oke, saudara ready? Siap? Dari ayat yang pertama brothers, 1, 2, 3. Pada hari itu maka datanglah Oke, kita lanjut yang ke-18. Ayat ke-18. 1, 2, 3. Karena itu tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, sister, benih brother, tetapi ia tidak berakar. Dua-dua. Amin. Yang 23, yang ditaburkan ada 100 kali lipat. Amin. Firman Tuhan yang sangat indah sekali. Mari kita lihat bersama-sama dari ayatnya yang keempat. Ada dari perikop ini kita simpulkan ada 3 jenis tanah, betul ya? Betul? Katakan ada seorang penabur pergi untuk menabur, ya. Lalu
Dia menaburkan di mana aja. Dia ketemu ada tanah, dia taburkan. Lalu tanah yang pertama, dia bilang di ayat yang keempat, pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, Bapak Saudara, ada 3 tahap pertumbuhan dari 3 jenis tanah ini. Yang pertama adalah untuk sebuah benih, atau benih di sini dikatakan firman Tuhan, untuk sebuah benih bisa bertumbuh, benih tersebut harus pertama kali dia harus tertanam. Betul ya? Harus tertanam. Jadi bayangkan ini benih dia harus masuk ke dalam tanah. Dia harus tertanam. Masalah daripada benih yang pertama adalah benih ini jatuhnya di pinggir jalan. Dari balik ayat yang keempat. Masalah dari benih yang pertama, benih ini jatuh ke pinggir jalan. Apa itu pinggir jalan? Pinggir jalan pada waktu itu tentu bukan jalan-jalan pada zaman sekarang yang ada aspalnya. Tapi pada zaman itu pinggir jalan itu ya jalan-jalan yang banyak, yang tanah juga, memang tanah, tetapi karena terus dilalui sama orang, terus dipijak sama orang-orang, dijadikan jalan, akhirnya tanah itu keras. Jadi kenapa firman Tuhan, kenapa kita sulit untuk bertumbuh? Karena mungkin benih tersebut sulit tertanam karena kita memiliki hati yang keras. Katakan sama-sama, hati yang keras. Ya, hati yang keras. Apa hati yang keras ini? Hati yang keras adalah hati yang bisa jadi hati yang sombong. Ya. Saudara pernah ketemu sama orang yang pintar? Saya sering ngajar orang, beberapa anak olimpiade matematika saya ajar. Dia pintar, dia tahu banyak. Waktu saya menjelaskan sebuah konsep dia tidak mau lama-lama mendengarkan. Karena dia merasa tahu banyak. Orang yang merasa tahu banyak adalah seperti tanah yang keras. Hatinya seperti tanah yang keras. Mau sebaik apapun firman yang kita taburkan, mau sebaik apapun saya menjelaskan sesuatu konsep, ataupun kebenaran firman Tuhan, ataupun sesuatu, dia merasa sudah lebih banyak tahu. Kalau hari ini saudara datang, ini firman yang sudah sering aku dengar. Saudara nggak sadar kalau saudara sebenarnya hati saudara keras. Karena saudara datang tidak dengan gelas yang kosong. Tidak akan ada firman yang bisa masuk, tertanam dalam hati saudara. Jadi yang pertama, bahwa untuk kita bisa bertumbuh, kita harus memiliki hati yang lembut dan menjauhkan hati yang keras. Kenapa hati orang bisa keras? Bukan hanya karena sombong, tetapi juga tadi saya jelaskan bahwa jalan di zaman itu dipadatkan menjadi keras karena langkah orang yang berjalan setiap hari melewati tanah itu. Saya percaya hati kita juga bisa menjadi keras karena kita membiarkan banyak pendapat orang, asumsi orang, kesibukan, pandangan-pandang orang kita izinkan lewat terus dalam hati kita. Mengendalikan hidup kita. Kita izinkan asumsi orang, pendapat-pendapat orang mendefinisikan siapa kita. Jadi hati yang keras adalah hati yang sibuk mendengar pendapat orang. Mendengar pendapat orang. Bukan pendapat firman Tuhan. Kita izinkan keadaan orang-orang, kita izinkan orang terus melewati tanah tersebut. Akhirnya lama-lama tanahnya keras. Nah, jadi terima kasih. Tanah yang keras kalau tanah menjadi keras, waktu hati menjadi keras, tidak akan ada ruang untuk Tuhan berbicara. Jangankan enggak hanya Tuhan. Tanah yang keras tidak mengizinkan siapapun untuk masuk dan berbicara dalam hidup kita. Ya. Saudara menjadi orang yang sulit untuk didekati. Saudara mungkin orang yang ramah. Saya kenal banyak orang yang ceria, yang jago membuat suasana menjadi meriah. Tapi waktu
mencoba untuk berbicara hal yang personal dan dalam, dia langsung menutup diri. Tanah yang keras. Kenapa? Bisa jadi juga karena luka masa lalu. Luka masa lalu. Ada bagian dari hidup saudara yang nggak ingin saudara buka. Ini hanya untuk diriku aja. Aku nggak akan pernah izinkan orang lain tahu hal ini. Apakah ada? Bagian tersebut adalah tanah yang keras. Dan selama tanah tersebut keras, bagian tersebut tidak akan pernah bertumbuh. Karena untuk benih firman Tuhan tertanam dan mengubahkan hidup kita, kita harus membuka hati kita terlebih dahulu. Ya mungkin saudara bilang, enggak kok, aku lembut, aku buka bagian ini, aku buka bagian ini, aku buka bagian. Ya ada banyak bagian yang mungkin kita buka, tapi ada 1-2 bagian. 1-2 bagian yang tersembunyi. Itu kayak sebuah ruang kamar, kalau Yesus masuk ke dalam hati kita, dan hati kita itu kayak ruang kamar, kayak kamar-kamar, kayak rumah. Tuhan masuk ke ruang tengah, Tuhan masuk ke ruang dapur, Tuhan masuk ke kamar mandi, tapi kita bilang, Tuhan jangan masuk ke kamar ini ya. Jangan masuk ke kamar ini, busuk nih kamar ini. Bau kamarnya. Jadi bagian yang pertama, kita harus belajar untuk membuka hati. Membuka hati untuk melembutkan hati kita. Nah, tanah yang tertanam juga berarti berkomitmen dalam sebuah gereja lokal. Di Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mazmur 92 ayat ke-14 dibilang mereka yang ditanam, katakan sama-sama ditanam. Ditanam. Mereka yang ditanam di mana? Di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara suka pindah-pindah gereja dan saudara merasa cukup bahwa ya ibadah online cukup. Hari ini saya coba gereja ini, hari ini saya coba gereja sana, hari ini saya coba gereja yang lain. Saudara ketahuilah bahwa saudara gak akan pernah bertumbuh juga. Karena Alkitab katakan mereka yang ditanam. Hanya orang yang tertanam, berkomitmen dalam sebuah jemaat lokal. Menjadi bagian, menjadi keluarga dari jemaat itu yang baru akan bisa benar-benar bertumbuh. Saudara gak akan pernah bertumbuh kalau saudara datang ke sini hanya sebagai konsumen. Tapi saudara akan bisa bertumbuh waktu saudara datang menyerahkan hidup saudara. Saya pengen menjadi bagian dari keluarga ini. Amin. Coba katakan sama samping kiri kanannya, colek, dia bilang, saya bagian dari keluargamu. Ya. Ya, saudara, orang-orang yang ada di panti asuhan mungkin bertumbuh secara fisik juga, tetapi akan memiliki perkembangan mental dan emosi yang berbeda kalau dia tumbuh dalam sebuah keluarga. Betul apa enggak? Ya, orang yang tumbuh dalam sebuah keluarga akan punya perkembangan mental dan emosi yang sehat. Demikian juga kita secara rohani. Tanpa tertanam dalam sebuah jemaat lokal, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jadi ini berarti kita harus tertanam, berkomitmen. Bukan hanya sebagai konsumen, berkomitmen. Berkomitmen dalam keluarga rohani. Bukan hanya sebagai konsumen, datang ke gereja hanya untuk menilai aja, datang lalu pergi, tapi terlibat, tapi benar-benar menjadi bagian. Amin. Nah, bagian yang terakhir, kenapa hati kita bisa menjadi keras dan sulit untuk ditanami firman Tuhan? Jelas adalah karena dosa. Ya. Saudara, bahaya terbesar bukan waktu kita jatuh dalam dosa. Yang paling bahaya bukan waktu saudara jatuh dalam dosa. Tapi yang paling bahaya adalah waktu hati saudara kebal terhadap dosa. Kalau saudara kemarin jatuh dalam dosa, tadi pagi saudara jatuh dalam dosa, saudara datang ke Tuhan, minta ampun, benar-benar bertobat, saudara akan diampuni. Tetapi yang lebih berbahaya dari itu adalah waktu saudara kebal terhadap dosa. Keras, gak apa-apa, biasa aja kok, semua orang juga lakukan.
Waktu kita merasa kebal, hati kita sudah menjadi keras. Gak peduli apapun yang terjadi. Gak peduli apapun yang terjadi. Sebaik apapun, sebanyak apapun firman ditaburkan, kita gak akan pernah bertumbuh. Jadi bagian yang pertama, kita harus izinkan benih tersebut tertanam. Kalau saudara hari ini, saudara merasa hati saudara keras, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan hari ini juga belum menyerah sama saudara. Di Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus dibilang, but never forget the warning. Jangan pernah lupa peringatan ini. Never forget the warning. Today, when you hear His voice, don't harden your heart. Don't harden your heart. Ada hal yang baik, ada beberapa hal penting dalam ayat ini. Yang pertama, sekalipun hati kita keras, dia bilang pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, itu berarti sekalipun hati kita keras, Tuhan gak pernah berhenti berbicara. Keep speaking. Dia terus ingatkan kita. Dia terus memberikan peringatan buat kita. Dia kadang ingatkan kita. Dan hal yang baik lagi dari ayat ini, dia bilang don't harden your heart. Dia bilang jangan keraskan hatimu. Mengeraskan hati atau tidak adalah kendali kita. Keputusan kita. Kalau hari ini saudara datang dengan hati yang keras, saudara tetap bisa pulang hari ini dengan hati yang lembut. Karena kalau Tuhan hari ini berbicara, mengingatkan kita, menguatkan kita, menyegarkan kita, jangan keraskan hatimu. Amin. Pertama, benih tersebut harus tertanam. Bagian yang kedua dari ayat ini, bagian yang kedua dari ayat ini adalah benih tersebut harus berakar dalam. Mari kita lihat di ayat yang kelima. Katakan sama-sama berakar dalam. Mari kita lihat ayat yang kelima tadi dibilang sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Jadi ada tanahnya tapi berbatu-batu. Apa yang terjadi? Lalu benih itu pun tumbuh karena ada tanahnya. Karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering. Kita lihat penjelasan Yesus. Ya, jadi sebenarnya tiap parable ini ada dijelaskan sama Yesus beberapa ayat setelahnya. Di ayat yang ke-20 Yesus jelasin gini, maksud daripada parable ini. Dibilang benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Katakan sama-sama dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Jadi kondisi yang pertama adalah benih harus tertanam. Tapi kalau benih tertanam aja gak cukup. Benih tersebut harus berakar dalam. Dibilang, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apa maksudnya benih yang berakar dalam? Ya. Jadi kalau waktu saudara tanam sebuah benih, dia akan mulai bertunas. Gak hanya dia bertunas, dia akan mulai berakar. Saya ingat beberapa bulan yang lalu kelihatannya ya, Pastor Trisno pernah menyampaikan tentang pohon kurma. Waktu pohon kurma ditanam, dia mulai bertunas. Di atas tunasnya dia kasih batu. Saya ingat sekali, Pastor Trisno pernah jelasin, waktu dikasih batu supaya tumbuhnya nggak ke atas. Ya, nggak boleh tumbuh ke atas. Tumbuhnya yang pertama harus ke bawah, bukan ke samping. Ya, nggak bercanda aja. Jadi pertama dia harus tumbuhnya ke bawah, semakin dalam. Jadi kalau dia tumbuhnya akarnya semakin dalam, dia bisa capai aliran air. Dan tentunya semakin dalam akarnya, semakin kuat nanti pohonnya, semakin stabil pohonnya. Ini bicara soal apa sih berakar dalam? Berakar dalam adalah bicara soal disiplin. Coba kita lihat kembali. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang
mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Ya. Saya percaya saudara di sini banyak yang suka dengar khotbah. Wah, kalau yang khotbah Pastor Hendro, wah, seru banget, berapi-api. Pulang kita mau bakar motor rasanya. Kita bakar rumah kita. Kita kasih semua dompet kita. Kita sering ya gitu. Kalau waktu kita dengar firman Tuhan tertentu dan pastor tertentu, Pastor Semi, Pastor Hendro, waktu kita dengarkan khotbah Pastor Tommy, wow, kita langsung bersemangat. Ya. Seperti itu dibilang dia segera menerimanya dengan gembira, tapi habis itu tahan sebentar aja. Karena tidak bisa berakar dalam. Saudara, kekristenan yang tidak berakar dalam adalah kekristenan yang digerakkan oleh emosi. Dia cepat bersemangat, tapi juga cepat ngedownnya. Hari Minggu dia bersemangat, atau waktu dia dengar motivasi dia bersemangat, tapi malamnya dia bisa ngedown kayak bipolar, dia bisa ngedown dan kehilangan gairahnya. Kenapa? Karena tidak membangun disiplin rohani. Kenapa bicara soal disiplin rohani? Apa hubungannya sih? Saudara, ini menarik banget ya. Tunas ini tidak dibiarkan tumbuh ke atas duluan, tetapi tumbuh ke dalam. Waktu saudara mungkin melihat pohon kurma yang seperti ini, mungkin saudara bakal kesel. Kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Ini udah 5 tahun loh kok nggak tumbuh-tumbuh. Kita kesel, kayaknya nggak ada pertumbuhan. Karena memang pertumbuhannya nggak kelihatan. Disiplin rohani adalah hal-hal yang kita lakukan yang tidak dilihat sama orang. Tidak ada orang yang melihat 24 jam saudara berdoa. Tidak ada orang yang melihat saudara merenungkan firman Tuhan. Tidak ada yang tahu waktu saudara sendiri apa yang saudara lakukan. Apakah merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersaat teduh, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak kelihatan, tidak muncul di permukaan. Tapi kalau kita melayani, apalagi melayani di panggung, semua orang bisa lihat, semua orang bisa puji, semua orang bisa bilang, oh hebat kamu. Itu adalah pertumbuhan yang ke atas. Pertumbuhan yang ke atas yang semua orang bisa lihat. Tapi kalau kita nggak fokus ke berakar dalam, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang dangkal dan lemah. Yang waktu ada pencobaan, waktu ada matahari, waktu ada penindasan, waktu ada tantangan, kita katakan, waktu ada penganiayaan, orang itu murtad, pergi meninggalkan Tuhan. Ya, cepat bersemangat, biasanya juga cepat ngedown ya. Karena memang yang dia kejar hanya sekedar sensasi emosi. Baru kemarin, baru semalam. Jadi saya punya HP itu, 3 hari ini itu dicas cepat banget. Jadi setengah jam langsung penuh. Saya bilang, loh hebat banget nih HP saya, kok setengah jam langsung penuh. Tapi berapa hari juga saya sadar, dan akhirnya kemarin saya benar-benar sadar, daya tahannya ternyata makin turun. Jadi HP saya waktu dicas penuh, kemarin benar-benar saya rasakan dia cuma tahan 2 jam. Tadi pagi pas saya cas, dia cuma tahan setengah jam, itu mati. Saya buka casingnya, oh ternyata baterainya bocor, gembung begini. Cepat diisi, wah keren kelihatannya, cepat banget diisi, bersemangat. Cepat, tapi juga cepat ngedownnya, cepat habis baterainya karena bocor. Kekristenan kita juga begitu. Kan kita terinspirasi sama pujian penyembahan, wow, begitu menggugah emosi. Musiknya bagus, cocok banget nih sama emosi gua. Wow, aku lagi ngerasa ngedown kok WL-nya tahu ya. Aku lagi rasakan apa? Kok pengkhotbahnya tahu aku lagi merasakan apa? Wah, aku hari ini dibangkitkan. It's good, itu baik. Itu baik, itu pekerjaan Tuhan. Tapi jangan puas sampai di situ. Kalau saudara nggak berakar dalam, saudara tidak membangun disiplin rohani, saudara nggak akan pernah tumbuh dengan baik. Ya. Ada selain pohon kurma yang sering diperlakukan seperti ini itu adalah bambu Cina. Jadi bambu Cina itu sama juga, dia dipastikan harus berakar ke dalam. Di waktu tunas yang mulai muncul, di atasnya dibuat batu besar sehingga tumbuhnya ke dalam. Itu kenapa bambu Cina waktu dia sudah tumbuh besar, ada angin, ada badai, tetap kuat berdiri.
Dan tahukah saudara berapa tahun yang diperlukan untuk membangun kedalaman akarnya? Perlu 5 tahun. 5 tahun untuk memastikan akar bambu Cina itu kuat akar ke dalam. Baru habis itu dia diizinkan tumbuh ke atas. Lama. Tapi gak apa-apa lama. Karena memang pertumbuhan itu memang step by step. Ya, pertumbuhan itu memang takes time. Dan selalu penuh dengan misteri. Bagaimana Tuhan bekerja untuk menumbuhkan kita. Ya, tanpa akar yang dalam tidak akan ada daya tahan. Amin. Kalau saudara hari ini berdoa, seminggu ini rutin berdoa baca firman, percayalah tidak langsung membuat saudara bertumbuh. Hanya karena saudara sebulan ini saudara rutin mendengarkan firman, merenungkan firman Tuhan, tidak otomatis saudara langsung jadi dewasa. Karena untuk akar tersebut bisa sampai dalam, bahkan bambu Cina pun butuh waktu 5 tahun untuk bisa berakar dalam. Kedewasaan adalah harga yang kita perlu bayar, ada waktu yang harus kita bayar. Ya. Amin. Ya. Waktu saudara bangun dasar, membangun akar ke dalam, rutin merenungkan firman Tuhan, enggak akan ada pujian dari orang, enggak akan ada meriah, heboh, wow, hebat banget lu. But it's okay, enggak apa-apa. Karena kita sedang membangun sesuatu yang fondasi yang kuat. Amin. Dan bagian yang ketiga, mari kita lanjut ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dibilang sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Lalu apa maksud ayat ini? Di ayat yang ke-22 Yesus menjelaskan maksud ayat ini. Dia bilang yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Dia mendengar firman itu. Firmannya tertanam. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Sehingga tidak apa? Berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Tahap pertama, tahap terakhir yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tidak hanya kita berakar dalam, tetapi kita harus berbuah. Sudah kita berakar dalam, kita harus tumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah kita itu banyak. Buah adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah tidak dinikmati oleh pohonnya. Buah itu pasti dinikmati oleh orang yang lewat, hewan yang lewat, dan lain sebagainya. Buah kehidupan kita adalah hasil dari pelayanan kita yang orang lain nikmati. Teladan hidup kita, contoh-contoh yang kita berikan bertahun-tahun. Dan orang melihat bahwa bahwa dia terinspirasi dan juga mau melakukan hal yang sama. Keberbuahan, berkat, menjadi berkat buat orang lain. Lalu kenapa benih tersebut gagal untuk berbuah? Dikatakan, coba kita lihat tadi di ayatnya yang ke-7 kembali. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Jadi yang menghalangi ini pohon untuk berbuah adalah hama. Ya. Semak duri adalah rumput liar. Semak duri menghimpitnya sampai mati. Lalu dijelasin bahwa semak duri di situ artinya adalah kekhawatiran dunia. Katakan sama-sama kekhawatiran dunia. Ya, apa maksudnya kekhawatiran dunia? Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, lebih jelas dikatakan this is a person who has double-minded. Double-minded, divided-minded. Orang yang terpecah pikirannya. Orang yang gak fokus. Orang yang terus terdistraksi. Jadi terdistraksi. Orang yang hidupnya terus terdistraksi. Ya.
Kenapa terdistraksi? Karena terlalu banyak opsi, terlalu banyak pilihan. Generasi ini adalah generasi yang paling gampang terdistraksi. Ya. Tahukah saudara, lebih enak kalau kita menikmati sesuatu tanpa distraksi. Pernah nonton film ya? Nonton film lebih enak di bioskop atau di rumah? Lebih enak di bioskop. Kalau saudara datang ke bioskop, HP saudara masukin, kalau saudara hidupin HP kan ganggu orang sebelah. Jadi saudara benar-benar harus duduk dan melihat, menikmati film itu selama 1,5 jam. Tapi ada feelingnya beda. Daripada waktu saudara nonton di rumah, tiba-tiba anak nangis, di pause dulu. Tiba-tiba ada paket datang, paket. Distraksi. Bahkan kalau bicara soal entertainment pun kita lebih bisa menikmati sesuatu tanpa distraksi. Alasan kenapa hari-hari ini kita gagal untuk bertumbuh adalah karena terlalu banyak distraksi. Oh, nggak apa-apa kok bang, biasa. Ketahuilah saudara bahwa banyak distraksi yang membuat generasi ini jadi gampang anxiety. Distraksi scrolling, buka HP, banyak banget kan pilihan entertainment. Mau buka apa ya? Mau buka YouTube, mau buka WhatsApp, mau lihat status orang, mau buka Instagram, mau buka TikTok. Aduh, banyak banget gitu ya. Too much option, terlalu banyak opsi. Bahkan untuk entertainment pun terlalu banyak opsi. Itu yang hari-hari membuat saudara, generasi ini, seumuran saudara, orang-orangnya ngaku pada anxiety semua. Karena sulit untuk fokus. Tapi orang yang fokus pada tujuan, hari ini aku mau ngapain? Aku mau capai apa? Hidupku untuk apa? Bukan orang yang gampang untuk anxiety. Gampang cemas. Ya kan, hari-hari ini bilang, aduh aku punya social anxiety. Waktu aku nanti di depan semua orang, kayak rasanya semua orang liatin aku. Iya, kamu hidupnya penuh distraksi sih. Nggak fokus. Kita gagal berbuah karena terlalu banyak Tuhan yang lain. Terlalu banyak Yesus yang lain. Cuman satu aja Tuhan dalam hidup kita. Fokus saya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ya, tadi lagunya bagus banget. All of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life. Hidupku setiap hari untuk as an offering, untuk ku persembahkan kepada-Mu. Real fokus hanya untuk itu. Fokus mendedikasikan seumur hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk hidup untuk sebagai persembahan. Kalau saudara kita terfokus, maka kita akan bisa berbuah. Ada satu cerita bagus, ada satu fakta sejarah bagus. Jadi satu hari, jadi ada seorang atlet namanya George Kwam. Jadi suatu hari dia kena kecelakaan, terus dia kehilangan lengannya satu. Tapi George ini dia orang yang begitu kompetitif. Dia bilang, aduh, aku tetap pengen jadi atlet. Jadi dia cari-cari apa ya, olahraga di mana aku bisa tetap berkompetisi. Dia senang banget berkompetisi, senang banget berolahraga. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap menjadi atlet dalam bidang olahraga namanya handball, bola tangan. Ya, tapi bukan bola tangan yang beda dengan yang bola tangan bukan dalam tim, tetapi 1 lawan 1 sama orang. Jadi gimana? Jadi mereka akan memukul bola pakai tangan kayak mukul pakai raket. Biasanya kan pakai tenis kan kita pukul bola gini, pang. Tapi bedanya kali ini pukulnya pakai tangan. Dan di sini ada sarung tangan khusus untuk memukul. Mukulnya ke dinding. Ada 3 dinding. Mukul ke dinding. Jadi lawannya akan saling mukul ke dinding. Gitu. Akan saling mukul ke dinding. Yang gagal memukul di gilirannya akan kalah poin. Gitu. Ya, dan akhirnya diputuskan ini yang cocok buat saya. Dan akhirnya dia mendedikasikan hidupnya bertahun-tahun untuk bisa belajar tentang olahraga ini, ya, dan berlatih bertahun-tahun untuk olahraga ini. Tahun 1964, George Kwon dia mencatatkan sebuah rekor 156 pertandingan dia memenangkan 140 diantaranya. Dan waktu di tahun itu reporter datang, tanya, apa rahasia Bapak?
Kok bisa Bapak mengalahkan orang-orang yang tangannya lengkap? Tangannya 2, tangan Bapak cuma 1. Terus dia bilang gini, masalahnya ada, rahasianya ada pada option. Dia bilang, option. Masalahnya pada option. Waktu atlet lain mau memukul bola, mereka punya pilihan. Mau tangan kanan atau tangan kiri ya gue pukul yang ini. Tapi aku cuma punya 1 pilihan aja. Aku akan memukul pakai tangan kanan, entah gimana pun. Bereaksinya lebih cepat dan lebih kuat. No option, aku cuma punya 1 pilihan. Tahu gak saudara, kenapa hidup saudara gagal untuk berbuah? Karena too much option. Terlalu banyak yang disenangkan. Menyenangkan orang, menyenangkan diri sendiri, atau menyenangkan Tuhan. Tapi kalau hari-hari saudara memutuskan, saya cuma hidup untuk menyenangkan Tuhan. No other option. Saudara akan tumbuh yang seperti tanah yang baik, yang semak belukar apapun tidak akan bisa mengganggu pertumbuhan saudara. Ini juga dikuatkan oleh pesan yang berikutnya. Dibilang di ayat, kita kembali ke ayat yang tadi di ayat yang ke-22. Dia bilang, orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, dan gak hanya kekhawatiran dunia, dia bilang tipu daya kekayaan. Katakan sama-sama, tipu daya kekayaan. Ayat ini gak bilang, Yesus gak bilang, yang membuat dia gagal berbuah adalah karena dia kaya. Yesus gak bilang karena dia kaya, tetapi karena tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Mari kita buka satu ayat yang di Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang ke-11b. Apabila harta makin bertambah. Apabila harta makin bertambah. Ini enggak hanya bicara soal uang. Apabila jabatan makin besar. Ini enggak hanya bicara soal jabatan. Apabila pengaruh makin besar, makin dikenal orang-orang, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ada beberapa hal unik dari ayat ini. Yang pertama dibilang kalau jika harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Yang pertama bahwa hati kita ternyata gampang sekali berbalik melekat kepada hal lain. Harta sedikit aja bertambah, kita pikir ini karena saya hebat nih. Ini karena pelayanan saya, bisnis saya bangun sistem. Wah, harta bertambah dikit aja, sombongnya bukan main. Wah, ini karena saya kerja keras nih. Makanya bos saya naikin tingkat saya, naikin ini saya. Apabila harta bertambah, dibilang janganlah hatimu melekat kepadanya. Gampang banget hati kita melekat sama hal yang lain. Kalau bertambah dikit aja harta kita, bertambah sedikit aja prestasi kita, bertambah sedikit aja posisi kita dan lain sebagainya. Dan kita buru-buru bilang ini karena saya. Ini karena saya nih, karena gue hebat nih. Karena aku kerja keras nih. Lupa bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan aja. Hanya karena kita dikasih kepercayaan aja. Hanya karena Tuhan baik aja, bukan karena kamu baik. Enggak ada baik-baiknya kita. Tiap hari ada aja pikiran kita bisa buat dosa. That's tipu daya. Amin. Jadi yang pertama, Bapak Saudara, untuk kita bisa bertumbuh. Kalau entah di proses manapun saudara hari ini, atau mungkin saudara sudah lama juga dalam Tuhan, bisa jadi saudara juga masih ada di tempat ini karena masih ada bagian-bagian dari hati saudara yang belum ditanami firman Tuhan. Bagian yang lain, tanah yang lain memang sudah bertumbuh, tapi ada bagian-bagian yang masih keras. Who knows? Saya nggak tahu. Tapi Alkitab katakan kalau pada hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya. Izinkan firman Tuhan berbicara. Kalau firman Tuhan terus berbicara, sudah tertanam, kita izinkan masuk. Orang-orang di sekitar kita juga kita izinkan
kita beri ruang untuk berbicara, firman Tuhan bisa tertanam. Jangan puas sampai di situ. Karena pertumbuhan belum selesai. Kita harus bangun disiplin rohani. Bangun sesuatu yang gak kelihatan. Yang membosankan. Disiplin itu sifatnya membosankan. Boring. Kalau saudara hari ini kita menyembah Tuhan, mengangkat tangan sama-sama rame-rame, lebih mudah daripada kita sendirian di kamar dan fokus ke Tuhan. Gak kelihatan, butuh waktu lama. Tapi kalau saudara mau terus berdisiplin, akar saudara akan kuat. Dan kalau akar saudara kuat, waktu Tuhan percayakan banyak hal, banyak buah. Buah di sini bicara soal karakter yang diubahkan. Buah juga di sini bicara soal jiwa-jiwa. Orang-orang yang saudara muridkan hidupnya berubah. Buah juga di sini bicara soal power, kekayaan. Power, yang sesuatu yang bisa dilihat, bisa dinikmati orang lain. Waktu Tuhan percayakan ini, saudara tetap kuat berdiri. Karena akar saudara sudah kuat. Tapi kalau akar saudara gak kuat, saudara paksakan, maka kehidupan kita akan tetap goyah. Amin. Amin. Saya selesai sampai di sini. Saudara punya sesuatu? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena karyamu, pekerjaanmu belum selesai dalam kehidupan kami. Kau masih akan terus berkarya, mengubahkan hidup kami, memakai kami, melakukan banyak kejutan-kejutan yang akan buat kami takjub Tuhan. Kalau hari ini kami mulai perjalanan rohani kami mulai merasa bosan. Mungkin karena kami berhenti bertumbuh, kami berhenti kagum. Bukankah sebenarnya Engkau melakukan banyak hal-hal yang membuat kami takjub. Karena itu pada hari ini kami bertobat Tuhan. Kami bertobat untuk kehidupan rohani yang stagnan. Kami mau terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat firman ini hanya dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama kita katakan amin.